Halo semuanya, selamat berjumpa dengan kami pada materi dampak preeklamsia berat PEB terhadap kejadian bayi berat lahir rendah atau BBLR. Yuk, mari kita simak pembahasannya. Bayi berat lahir rendah atau BBLR memiliki resiko lebih tinggi mengalami komplikasi dibandingkan bayi lahir yang memiliki berat badan normal. Prematuritas dapat menyebabkan komplikasi pada bayi karena pertumbuhan organ tubuh kurang sempurna. Prognosa akan semakin buruk dengan kondisi BBLR. Berdasarkan laporan profil kesehatan dari 3 kabupaten atau kota di Jawa Timur pada ibu hamil yang mengalami preeklamsi ditemukan kejadian BBLR. Plasenta yang tidak berfungsi dengan normal dapat menyebabkan janin malnutrisi sehingga memiliki risiko untuk lahir dengan bayi berat badan rendah atau BBLR. Hipertensi sebagai penyulit dalam kehamilan sering ditemukan dan merupakan satu dari 3 besar selain pendarahan dan infeksi yang terus menjadi penyebab utama sebagian besar kematian ibu. Preeklamsi adalah suatu penyakit dengan tanda-tanda hipertensi, proteinuria, dan atau edema yang timbul karena kehamilan. Gejala klinik penyakit ini umumnya terjadi pada ibu hamil setelah kehamilan berumur 20 minggu. Komplikasi yang ditimbulkan tergantung dari derajat preeklamsi dan eklamsi itu sendiri. Pada ibu, komplikasinya antara lain atonia uteri, solusio plasenta, sindrom HELLP, ablasi retina, gagal ginjal, perdarahan otak, dan lain-lain hingga kematian. Komplikasi pada anak berhubungan dengan akut atau kronisnya insufisiensi uteroplasental, yaitu pertumbuhan janin terhambat dan prematuritas. Definisi BBLR menurut WHO atau World Health Organization mendefinisikan bayi berat lahir rendah atau BBLR sebagai bayi yang lahir dengan berat kurang dari 2.500 gram. Etiologi BBLR, ada berbagai faktor yang dapat menyebabkan BBLR, antara lain kebanyakan BBLR disertai pertumbuhan janin terhambat atau PJT, yang dikarenakan defisiensi gizi atau nutrisi, usia maternal rendah kurang dari 18 tahun, usia tua lebih dari 35 tahun, kurangnya perawatan kehamilan, penyakit penyerta selama hamil, dan persalinan prematur yang ditemukan berhubungan dengan faktor risiko berat lahir. Preeklamsia adalah faktor prediktor dominan BBLR pada kondisi sumber daya yang rendah dan dengan demikian dapat dengan mudah mempengaruhi survival perinatal. Komplikasi BBLR. BBLR menghasilkan komplikasi neonatal seperti asfiksia saat lahir, kemudian hipotermia, aspirasi mekonium, hipoglikemia, hipokalsemia, dan lain-lain. Penilaian berat badan lahir. Penilaian neonatus dapat diklasifikasikan berdasarkan A. Berat badan lahir, B. Usia gestasional, C. Berat lahir dan masa gestasional. A. Menurut berat badan lahir. Bayi berat lahir rendah atau BBLR ialah bayi baru lahir yang berat badannya saat lahir kurang dari 2.500 gram. Berkaitan dengan penanganan dan harapan hidupnya, bayi berat lahir rendah dibedakan menjadi 3, yaitu pertama, bayi berat badan lahir rendah atau BBLR bila berat lahir mencapai 1.500 hingga 2.500 gram. 2. Bayi berat badan lahir sangat rendah atau BBLSR bila berat lahir kurang dari 1.500 gram. Dan 3. Bayi berat badan lahir ekstrem rendah atau BBLER bila berat lahir kurang dari 1.000 gram. BBLR dapat terjadi karena prematur kurang bulan, akan tetapi mungkin juga cukup bulan atau dismatur. B. Menurut usia gestasional. Menurut usia gestasionalnya, kurang dari 28 minggu disebut abortus, 20-28 minggu disebut partus imatur, 28 hingga 37 minggu disebut persalinan prematur, 37 hingga 42 minggu disebut matur, dan kurang lebih dari 42 minggu disebut serotin atau postterm. C. Menurut berat lahir dan masa gestasional. Klasifikasi neonatus menurut Battaglia dan Lubchenco dibedakan menjadi 3, yaitu pertama, kecil masa kehamilan atau small for gestational age, KMK atau SGA, bila berat badan lahir di bawah persentil ke-10. 2. Sesuai masa kehamilan atau appropriate for gestational age, SMK atau AGA, bila berat badan lahir di antara persentil ke-10 dan persentil ke-90 adalah bayi normal. Ketiga, besar masa kehamilan atau large for gestational age, BMK atau LGA, bila berat badan lahir di atas persentil ke-90. Definisi pertumbuhan janin terhambat atau PJT.
Pertumbuhan janin terhambat PJT ditentukan bila berat janin kurang dari 10% dari berat yang harus dicapai pada usia kehamilan tertentu. Biasanya perkembangan yang terhambat diketahui setelah 2 minggu tidak ada pertumbuhan. Etiologi pertumbuhan janin terhambat PJT. Penyebab PJT antara lain yaitu hipertensi dalam kehamilan HDK, gemeli, anomali janin atau trisomi, sindrom antifosfolipid, infeksi rubella, sifilis, sitomegalovirus atau CMV, penyakit jantung, asma, gaya hidup, merokok, narkoba, kekurangan gizi hingga ekonomi rendah. Penanganan BBLR. BBLR harus ditangani dengan penanganan yang tepat, antara lain yaitu mempertahankan suhu, mencegah infeksi, dan lain-lain. Terminologi preeklamsi. Preeklamsi didefinisikan sebagai keadaan di mana hipertensi disertai dengan proteinuria, edema atau keduanya yang terjadi akibat kehamilan setelah minggu ke-20. Eklamsi didiagnosis bila pada wanita dengan kriteria klinis preeklamsi timbul kejang yang bukan disebabkan oleh penyakit neurologis lain seperti epilepsi. Patofisiologi preeklamsi. Etiologi preeklamsi atau eklamsi sampai sekarang belum diketahui dengan pasti. Banyak faktor yang diduga mempengaruhi preeklamsi, seperti primigenia gravida, primipara, multipara, hamil pada umur lanjut atau lebih dari 35 tahun, keadaan sosial ekonomi, perbedaan kriteria dalam penentuan diagnosis, dan lain-lain. Didapatkan beberapa faktor yang diduga berkaitan dengan preeklamsi, yaitu faktor trofoblast, imunologi, faktor familial, gizi, riwayat penyakit vaskuler, hormonal, dan vasospasma. Komplikasi preeklamsi. Komplikasi pada janin berhubungan dengan akut atau kronisnya insufisiensi plasenta, misalnya pertumbuhan janin terhambat, prematoritas, dan kematian. Sirkulasi uteroplasenta. Menurunnya aliran darah ke plasenta mengakibatkan gangguan fungsi plasenta. Pada hipertensi menyebabkan pertumbuhan janin terganggu, gawat janin sampai kematian janin karena kekurangan oksigenisasi.